Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prena Wijaya dengan NPM 24.1145 dari kelas D. Saya membuat video pada kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Dr. Subilo Wiono, SH.MPD. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dengan wilayah perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi perikanan luar biasa adalah Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Salah satu alasan kenapa saya membahas artikel ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan di Kota Ternate, yang kemudian akan kita bedah menggunakan kacamata teori Sosiologi Hukum, Law and Society in Transition milik Philip Nonet dan juga Philip Selznick. Sebelum lebih jauh dalam pembahasan kali ini, kita lihat terlebih dahulu karakteristik dari wilayahnya. Kota Ternate memiliki keunikan geografis di mana wilayahnya didominasi oleh lautan sebesar 95,7%, sementara daratannya hanya sekitar 4,3% saja. Berdasarkan data rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, Kota Ternate ini memiliki potensi lestari perikanan yang sangat besar, yaitu mencapai 47,838 ton per tahun. Laut di wilayah ini dipenuhi oleh ikan-ikan pelagis besar yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi di pasar, seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, cucut, hingga ikan tenggiri. Karena nilai pasar yang tinggi tersebut menjadikan sektor perikanan tangkap inilah yang menjadi sektor unggulan andalan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta menjadi urat nadi kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan potensi laut tersebut, masyarakat pesisir, khususnya para nelayan di Kelurahan Rua, secara aktif menggunakan alat bantu pengumpul ikan yang disebut rumpon. Secara ekonomi, rumpon ini sangat menguntungkan karena menciptakan daerah penangkapan buatan yang membuat ikan berkumpul, sehingga operasi penangkapan jauh lebih efisien. Nelayan bisa menghemat bahan bakar minyak, mempercepat penentuan lokasi tangkapan, dan mempersingkat jumlah hari melaut, sehingga bisa menekan biaya pengeluaran untuk membeli bahan bakar dan tentunya hemat waktu. Namun di sisi lain juga, rumpon menyimpan banyak dampak negatif yang serius bagi ekologi. Pemasangan rumpon yang tidak terkontrol dapat mengubah jalur migrasi alami ikan, memikat biota dilindungi seperti hiu dan penyu untuk ikut tertangkap, sehingga hewan-hewan tersebut lebih rentan untuk punah atau setidaknya populasinya menurun, serta meningkatkan risiko tertangkapnya anakan ikan atau tuna juvenil yang belum dewasa. Kondisi ini tentu mengancam kelestarian stok ikan di masa depan. Demi menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi lingkungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021. Regulasi ini menggantikan aturan lama karena pemerintah melihat besarnya temuan kerusakan ekologi akibat rumpon liar. Berdasarkan aturan baru ini, siapapun yang ingin memasang rumpon wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon atau yang biasa disebut SIPR. Selain itu juga pasal 16 dan juga 17 menetapkan syarat teknis yang ketat. Adanya jarak antar rumpon menetap minimal harus 10 mil laut, tidak boleh ditempatkan di kawasan konservasi, dan tidak boleh mengganggu alur pelayaran, serta dilarang keras dipasang di alur migrasi biota alami laut. Untuk menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dengan realita di lapangan, saya di sini menggunakan analisis sosiologi hukum dari Philip Nonet dan juga Philip Selznick dalam teori mereka yang berjudul Law and Society in Transition. Teori ini menjelaskan bahwa hukum masyarakat berkembang dan bertransisi melalui 3 klasifikasi karakter utama. Karakter hukum pertama adalah hukum represif, yang menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan dan pemaksaan kepatuhan mutlak lewat sanksi keras.
Yang kedua adalah hukum otonom, yang sangat berorientasi pada prosedur formal, teks undang-undang yang kaku, serta birokratis demi menjaga independensi institusi. Karakter yang ketiga adalah yang paling ideal, yaitu hukum responsif, di mana hukum bertindak sebagai fasilitator yang fleksibel untuk merespons kebutuhan sosial, mengedepankan keadilan substantif, kemudahan akses, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Sebelum lebih jauh lagi, mari kita bedah realita empiris di Kelurahan Rua, Kota Ternate, seperti yang diungkap dalam artikel ini. Studi sosiolegal ini menentukan adanya gap atau kesenjangan yang sangat besar antara hukum ideal di atas kertas dengan pelaku nyata nelayan. Dari aspek perizinan, faktanya 100% pemilik rumpon di Kelurahan Rua tidak memiliki izin resmi atau SIPR. Dari aspek teknis jarak, alih-alih mematuhi jarak minimal 10 mil laut, nelayan di lapangan memasang rumpon dengan jarak yang sangat rapat, yaitu hanya berkisar antara 4,1 hingga 4,2 mil laut saja. Hal ini membuktikan bahwa penegakan aturan teknis tersebut mengalami kegagalan kepatuhan di tingkat akar rumput. Mengapa pelanggaran masif ini bisa terjadi? Penelitian menemukan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa pelanggaran masif ini bisa terjadi? Dalam penelitian menemukan 4 faktor utama. Pertama, daya tarik ekonomi yang luar biasa, di mana hasil tangkapan di sekitar rumpon terbukti 60% lebih banyak. Para nelayan ini nekat melanggar karena keuntungan ekonomi yang didapat jauh lebih besar dibanding resiko sanksinya. Yang kedua, faktor hambatan perizinan. Nelayan bukannya tidak mau mengurus perizinan, mereka sudah mengajukan permohonan selama 1 tahun atau mungkin bisa lebih, tetapi izin tersebut tidak kunjung keluar karena posisi rumpon di atas 12 mil laut wajib diterbitkan langsung oleh Kementerian Pusat, sehingga dalam birokrasinya sangat-sangat lambat. Yang ketiga, adanya keterbatasan ruang laut yang membuat aturan jarak 10 mil menjadi tidak realistis bagi populasi nelayan lokal. Dan yang terakhir, lemahnya pengawasan dari DKP Ternate akibat keterbatasan SDM, anggaran, dan juga kapal patroli. Dan jika fenomena tadi kita analisis dengan teorinya Nonet dan juga Selznick, sistem perizinan SIPR ini sangat mencerminkan kegagalan patologi hukum otonom. Aturan dibuat sangat kaku dan formalistik di tingkat pusat, namun mengabaikan realitas sosial sehingga melahirkan hambatan birokrasi yang memakan waktu 1 tahun tanpa kepastian bagi nelayan kecil. Di sisi lain juga, tindakan penegakan hukum di laut kerap melompat kembali ke karakter hukum represif, di mana aparat langsung melakukan pemutusan tali atau pembongkaran rumpon secara paksa. Nah, dari tindakan represif ini memang memberikan efek jera, namun tidak menyelesaikan akar masalah ekonomi nelayan dan justru mematikan mata pencaharian mereka secara instan. Hukum responsif merupakan pendekatan hukum yang tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial yang nyata di masyarakat. Dalam pendekatan ini, tujuan utama hukum responsif merupakan pendekatan hukum yang tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial yang nyata di masyarakat. Dalam pendekatan ini, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekedar memenuhi prosedur formal. Dalam kasus yang dibahas, terdapat beberapa langkah yang konkret yang dapat dilakukan melalui pendekatan hukum responsif. Pertama, ada pendelegasian izin. Pemerintah dapat membuka loker SIPR khusus terpadu di Kota Ternate sehingga masyarakat, khususnya para nelayan, tidak perlu melalui birokrasi yang panjang dan terpusat. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik serta mempercepat proses perizinan. Kedua, pemanfaatan kearifan lokal melalui pengelolaan bersama. Dalam hal ini, perwakilan nelayan dari Kelurahan Rua dilibatkan secara langsung dalam proses perumusan zonasi rumpon lokal. Dengan adanya partisipasi masyarakat,
kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan para nelayan. Melalui kedua langkah tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sarana untuk menyelesaikan permasalahan secara partisipatif, adil, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan operasional, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate bersama Satwas SD Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan operasional, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate bersama Satwas SDKP terus mengkombinasikan dua jalur penanggulangan. Jalur pertama adalah upaya preventif, yaitu melakukan penyuluhan hukum rutin 2 hingga 5 kali setahun untuk membangun kesadaran nelayan, serta melaksanakan patroli laut meskipun sering terhambat cuaca buruk. Jalur yang kedua adalah upaya represif, yang terpaksa diambil sebagai langkah terakhir dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penegakan hukum secara tegas, berupa pemutusan atau pembongkaran rumpuan ilegal berdasarkan Undang-Undang Perikanan demi melindungi ekologi laut. Dan sebagai penutup dari penjelasan materi pada kali ini, bahwa implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan di Kota Ternate belum berjalan secara efektif. Meskipun regulasi tersebut telah dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelestarian di lingkungan laut, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kesenjangan yang cukup besar antara ketentuan hukum dan kondisi sosial masyarakat nelayan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemasangan rumpon tanpa izin, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan jarak pemasangan rumpon yang telah ditetapkan. Faktor-faktor seperti tingginya ketergantungan ekonomi nelayan terhadap rumpon, lambatnya proses perizinan, keterbatasan ruang tangkap, serta lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan tersebut. Ditinjau melalui teori Law and Society in Transition milik Philip Nonet dan juga Philip Selznick, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang diterapkan masih didominasi oleh karakter hukum otonom yang cenderung formalistik dan kurang memperhatikan realitas sosial masyarakat. Di sisi lain, penegak hukum yang dilakukan melalui pembongkaran rumpon ilegal menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan hukum responsif yang lebih berorientasi pada penindakan daripada penyelesaian akar masalah. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju hukum responsif yang tidak hanya menekan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi masyarakat nelayan melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pengawasan, serta pembinaan yang berkelanjutan. Demikian, tujuan perlindungan ekologi laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan dapat tercapai secara seimbang dan berkelanjutan. Mungkin dicukupkan ya untuk video kali ini, di mana pada video kali ini membahas tentang Peraturan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan di Kota Ternate. Dan mungkin pada video selanjutnya akan membahas tentang hal-hal lain yang berhubungan tentunya dengan sosiologi hukum dan dengan topik yang lebih fresh dan juga baru. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.